Halo semuanya, gimana kabar kalian? Hari ini sehat semua ya pastinya? Mantap cuy. Hari ini gue bakalan mendongengkan sebuah film yang berjudul League of God. Film ini diangkat dari sebuah novel Tiongkok abad ke-16, di mana menceritakan sebuah dunia yang dihuni oleh beragam makhluk hidup, yaitu manusia, dewa, siluman, binatang, dedemit, sampai cabe-cabean. Nah, karena ambisi dari hasrat para manusia untuk menguasai dunia, maka terjadilah perang besar. Perang tersebut mengakibatkan terbaginya dua kubu, yaitu kubu kegelapan dan juga pelindung cahaya. Dan inilah dia film League of God. Eits, tapi tunggu dulu. Seperti biasa, kita joget dulu. Di sebuah kerajaan, ada seorang selir raja yang bernama Daji, di mana si Daji ini lagi mau bercumbu dengan seekor naga di dalam kamar. Namun, karena merasa ada suara-suara aneh, seorang pejabat yang lugu malah masuk ke dalam kamar. Karena itu, Daji pun marah dan langsung menghabisi orang tersebut. By the way, Daji ini adalah seekor siluman rubah ekor 9 cuy. Lalu ngapain nih siluman jadi selir raja? Dan siapa sosok naga tadi? Sabar, nanti dijelasin cuy. Next, kemudian scene berpindah di mana sekelompok prajurit dari klan Ji yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Jilei terlihat menggunakan kereta logam, di mana mereka sedang menyusun sebuah strategi untuk membebaskan seorang tetua agung dari suku gaib yang ditangkap oleh seorang raja yang bernama Raja Zhou, yaitu sosok naga hitam yang kalian lihat tadi. Jadi ada beberapa suku di dunia ini cuy, di antaranya yaitu tetua agung suku gaib yang mau mereka selamatkan ini, dan juga si Lei ini yang merupakan anggota dari suku sayap. Nah, selama peperangan terjadi, Raja Zhou udah membasmi hampir seluruh penyihir dari suku gaib. Kabarnya nih, si Raja Zhou juga udah terpikat dan dimanfaatkan oleh rubah ekor 9 si Daji tadi. Namun, misi orang-orang ini bukanlah untuk membunuh si siluman rubah tersebut, melainkan untuk menyelamatkan tetua agung suku gaib. Lalu kemudian datanglah seseorang yang bernama Master Jiang. Gua nggak tahu siapa dan dari suku mana Jiang ini, tapi yang pasti orang-orang ini sangat menghormati dirinya. Di sini Jiang memberitahu sebuah rahasia tentang Raja Zhou. Jadi dari kecil Zhou ini sangat berambisi untuk menguasai dunia. Untuk memenuhi ambisi tersebut, maka Raja Zhou kecil kemudian melakukan sebuah perjanjian dengan seorang siluman sakti. Maka Zhou pun menukarkan dirinya untuk dirasuki oleh seekor naga hitam. Naga hitam itu akan menyerang di saat 3 matahari menjadi satu. Dan kegelapan nantinya akan menyelimuti dunia ini. Dan rubah ekor 9 bukanlah ancaman bagi mereka, melainkan si naga hitamlah yang harus mereka waspadai. Singkat cerita, di tengah pesta yang diadakan oleh Zhou dan Daji, para prajurit ini kemudian berhasil menyelinap masuk ke dalam istana. Namun rupanya si tetua agung suku Goib juga dihadirkan di pesta ini. Di sini Daji merencanakan untuk memanfaatkan Raja Zhou supaya mencongkel mata dari tetua agung ini. Karena menurut Daji, mata si tetua agung ini bisa mengetahui masa lalu dan juga masa depan. Sementara itu di sebuah ruangan, Lei mengetahui kalau anggota dari suku gaib juga berada di dalam penjara. Maka dia pun memutuskan untuk membebaskan anggota suku gaib terlebih dahulu. Maka pertarungan antara Lei dan pasukan penjaga pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Lei dan teman-temannya kemudian menemukan anggota dari suku gaib. Namun karena kurungan ini dimantrai oleh ilmu sihir, maka Lei pun dengan terpaksa menggunakan ilmu sihirnya untuk menjebol kurungan tersebut. Namun akibatnya karena Lei menggunakan ilmu sihir, maka si Daji dan seorang jenderal yang dijuluki sebagai Jenderal Leopard kemudian mengetahui keberadaan mereka. Balik lagi ke Raja Zhou yang kemudian dia mencoba menanyakan perihal masa depannya sama si tetua agung. Dan ketika diperlihatkan ternyata masa depan Raja Zhou sangat-sangat suram cuy. Mengetahui hal itu, Zhou pun menjadi marah dan ketakutan. Dan si Daji dengan segala tipu dayanya kemudian memberitahu Zhou untuk mencongkel mata si tetua agung. Sementara itu para anggota suku gaib akhirnya berhasil dibebaskan. Tapi nggak lama kemudian pasukan penjaga istana muncul dan membunuh beberapa dari anggota suku gaib dan juga prajurit klan Ji. Di tengah keadaan yang terdesak, anggota suku gaib kemudian secara bersama-sama menggunakan ilmu sihirnya, yang menyebabkan mereka menjadi menghilang, dan di saat yang bersamaan juga menyebabkan waktu menjadi terhenti di tempat si tetua agung. Raja Zhou nggak terpengaruh dengan time stopping ini, dan tiba-tiba muncullah si Master Jiang yang datang ke tempat ini.
Sementara itu, para anggota suku gaib yang menghilang tadi berhasil tiba di sebuah saluran pembuangan air. Namun ketika hendak pergi, Jenderal Leopard muncul dan langsung mengejar mereka. Setelah bersusah payah, Lei dan teman-temannya berhasil menyelamatkan para anggota suku gaib. Lalu Lei bersama dengan temannya ini kembali lagi ke dalam untuk menyelamatkan si tetua agung. Balik lagi ke tempat di mana Raja Zhou berada. Bolak-balik mulu anjir. Rupanya selain Zhou, Daji juga nggak terpengaruh oleh ilmu sihir penyetop waktu ini. Dengan berpura-pura terpengaruh, Daji secara sembunyi-sembunyi mengirimkan ekornya mendekati Master Jiang. Jiang awalnya berhasil menghindari serangan Daji, namun akhirnya Jiang harus terperangkap. Dengan menggunakan ilmu sihirnya, Daji lalu mengutuk Jiang menggunakan mantra pembalik umur, yang artinya perlahan-lahan Jiang akan kembali muda, semuda-mudanya. Melihat Jiang yang terdesak, tetua agung kemudian mencongkelkan mata kirinya sebagai pengalihan supaya Daji melepaskan Jiang dari ikatan mantranya. Lei dan temannya pun datang dan mencoba membantu Master Jiang. Tapi karena Daji memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka mereka pun nggak bisa berbuat banyak. Tetua agung kemudian menyuruh Jiang untuk segera pergi. Namun sebelum ajal menjemputnya, tetua agung ini sempat memberikan sebelah bola mata sisanya, yang kemudian diambil oleh Jiang. Jiang dan Lei kemudian tiba di tempat di mana klan Ji berada. Malam harinya, Jiang lalu menjelaskan kalau lewat mata tetua agung inilah mereka bisa mengetahui caranya untuk mengalahkan sang naga hitam. Namun sayangnya karena mata sebelah lagi ada di kubunya Raja Zhou, maka Zhou dan Daji pun akan mengetahui hal yang sama dengan yang mereka lihat sekarang. Yang ternyata satu-satunya cara mengalahkan naga hitam adalah dengan menggunakan pedang cahaya. Nah, di saat si Jiang ini menggunakan sihirnya untuk melihat bola mata ini, maka dengan itu mempercepat proses dari kutukan pembalik umur yang diberikan oleh Daji sebelumnya. Mukanya jadi lebih muda cuy. Nah, esok harinya tampak Lei yang lagi termenung di atas sebuah tebing. Nah, si Lei ini kan adalah keturunan dari suku sayap. Namun dari semua suku sayap, cuma dia doang yang nggak mempunyai sayap. Sepanjang hidupnya, dia udah berusaha sekuat tenaga buat ngeluarin sayap dari punggungnya. Termasuk hari ini, di mana dia bertekad kalau apapun yang terjadi, dia harus punya sayap. Dengan sorak-sorai dari temannya yang berada di bawah, Lei pun langsung terjun dari atas tebing. Dan ternyata belum bisa. Setelah itu Lei pun bertemu dengan Jiang, di mana Jiang memberikan sebuah peta tempat di mana sebuah pedang cahaya berada. Jiang memberitahu kalau pedang tersebut sedang mencari tuannya. Lei lalu menawarkan diri untuk menjadi tuan dari pedang cahaya itu. Kemudian dari dalam kubangan muncul sebuah benda berbentuk bulat yang memantul ke sana kemari. Lalu dari dalam benda itu keluarlah sesosok bocil yang lucu dan menggemaskan. Ternyata bocil ini bernama Nacha, yang nantinya akan menemani Lei dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Selain Nacha, Lei juga memberikan 3 kantong kecil untuk menemaninya dalam perjalanan. Jiang mengatakan 3 kantong ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan dengan menggunakan 3 kantong ini, maka Lei akan mendapatkan semua tujuannya. Dan Lei pun akhirnya berangkat untuk mencari pedang cahaya. Sementara itu di istana Raja Zhou, si Jenderal Leopard terlihat sedang membuat prakarya, yaitu sebuah boneka dari kayu, tapi bukan Pinocchio. Dengan menggunakan sihirnya, jenderal ini menghidupkan sebuah boneka yang diberi nama Blue Butterfly dengan tujuan untuk memata-matai si Lei. Gua panggilnya Blue aja ya biar enak. Balik lagi ke Lei yang sedang dalam perjalanan yang secara mengejutkan bertemu dengan rumput ajaib yang tiba-tiba keluar dari dalam salah satu dari 3 kantong yang dibawanya. Rumput ini mengatakan kalau dirinya bisa membantu Lei untuk mencari keberadaan dari pedang cahaya. Di tengah jalan si bocil Nacha muncul dan berteriak minta tolong. Banyak kejadian lucu antara Lei dan juga Nacha di film ini. Di tengah-tengah keributan mereka muncullah tamu yang gak diundang, yaitu seekor monster lipan. Makhluk ini muncul karena mencium aroma dari si rumput ajaib. Dan kejar-kejaran pun terjadi antara mereka dan si lipan raksasa.
Singkat cerita, dengan menggunakan kemampuannya, Lei berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Setelah kejadian ini, Nacha sempat mengambil kantong kepunyaannya si Lei. Namun rumput ajaib mengatakan kalau yang ada di dalam kantong itu sebenarnya memang kepunyaannya si Nacha. Dan ketika dibuka, keluarlah sosok mungil dan imut-imut. Rupanya ini adalah seekor udang kecil yang merupakan pangeran naga yang ketiga. Jadi pada zaman dahulu, Nacha pernah menghancurkan Istana Duyung atau Istana Laut Timur yang merupakan tempat tinggal si udang ini. Dan bahkan Nacha ini juga sempat mencabut saraf tulang belakangnya, sehingga pangeran udang ini nggak bisa tumbuh besar. Begini-gini aja sampai kiamat, anjir. Lalu kemudian si pangeran udang ini menyemburkan sesuatu dari dalam mulutnya yang menyebabkan Nacha jatuh dan tertidur. Karena dulunya Nacha pernah menghancurkan kerajaan Laut Timur, tempat di mana pangeran udang tadi tinggal, maka tubuhnya kemudian dihancurkan. Tapi berkat belas kasihan, Master Jiang pun menolongnya, yaitu dengan menyimpan jiwa lamanya dan mengembalikan tubuhnya, dan juga tanpa senjata terhebat milik Nacha, yaitu roda angin berapi. Nah, efek dari semburan pangeran udang tadi, maka Nacha pun kini kembali ke tubuh semulanya. Setelah Nacha sadar, Lei lalu menceritakan semuanya kepada Nacha, kalau dia harus membantu Lei dalam misinya untuk mencari pedang cahaya. Awalnya Nacha nggak mau membantu, tapi begitu Lei mengatakan kalau dirinya lah yang bisa menuntun Nacha untuk mendapatkan roda api miliknya, maka mereka berdua pun sepakat untuk saling membantu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di sebuah kota besar. Ketika mereka masuk ke kota ini, semuanya terlihat sepi. Ketika diperiksa, di sini mereka bertemu dengan seorang penyihir yang lagi ngaduk-ngaduk pasir. Rupanya dari dalam pasir itu keluarlah sebuah benda yang sepertinya sangat berharga. Nacha kemudian mencoba mengambil benda itu. Namun karena hal itu, ini orang jadi marah cuy. Pertarungan seru pun terjadi antara Nacha dan juga si penyihir ini. Lei yang awalnya berniat untuk memisahkan mereka berdua secara terpaksa ikut dalam satu insiden yang mengakibatkan wujud asli dari si penyihir ini terbongkar. Ternyata dia adalah Yang Jian, atau yang biasa dijuluki sebagai Dewa Erlang di film Sun Gokong. Jadi dulunya Yang Jian ini terkena kutukannya si rubah ekor 9 ketika dirinya mencoba membunuh siluman tersebut. Di sini Lei kemudian membuka satu kantong yang terakhir, dan itu adalah kepunyaannya si Yang Jian. Dan di dalamnya ternyata ada anjing langit yang merupakan teman setia si Yang Jian ini. Yang Jian kemudian memutuskan untuk memburu Daji, sedangkan Lei dan Nacha meneruskan perjalanan mereka. Dan sampailah mereka di sebuah tempat di mana di sini tampak orang-orang yang merupakan pengungsi korban dari kebrutalan Raja Zhou. Di sini Lei dan Nacha sedang berupaya untuk mencari tahu keberadaan dari perahu portable, di mana perahu ini sangat penting bagi mereka untuk melanjutkan pencarian pedang cahaya. Rupanya Lei secara nggak sengaja bertemu dengan Blue yang lagi asik bermain dengan sekawanan kupu-kupu bercahaya. Melihat kecantikannya si Blue, Lei pun menjadi tertarik. Pertemuan mereka pun berlangsung singkat karena si Blue udah keburu pergi meninggalkan Lei. Nah, wanita ini lalu mengirimkan informasi kepada Jenderal Leopard perihal pertemuannya dengan Lei. Si Blue ini mempunyai kemampuan yang unik cuy, yaitu dia bisa membaca memori seseorang ketika orang tersebut bersentuhan dengannya. Setelah itu, Lei kemudian bertemu dengan seorang peramal yang bernama Lady Tai. Menurut si rumput ajaib, Tai adalah orang yang mengetahui keberadaan dari perahu portable. Setelah bertemu dengan Tai, Lei kemudian dibawa ke dunia mimpi, di mana ternyata Master Jiang dulunya mempunyai hubungan spesial dengan si Tai ini. Selama 80 tahun lamanya, Tai selalu menunggu kehadiran dari Master Jiang. Dan di dalam mimpi ini, Tai mengira kalau si botak Lei ini adalah si Master Jiang. Rumput ajaib dengan cepat menyadarkan Lei. Dan di saat Tai ini masih berada di dalam alam mimpi, Lei dan rumput ajaib mencoba untuk mencuri perahu portable tersebut. Lalu nggak ada angin nggak ada hujan, si Blue muncul dan dia juga menanyakan perihal perahu portable. Namun anehnya wanita ini nggak mengingat kejadian dirinya yang bertemu dengan Lei sebelumnya. Rupanya nih ya, setiap Blue mengirimkan informasi sama si Jenderal Leopard tadi, akibatnya ingatannya pun akan hilang kembali. Nah, mengetahui kalau perahu portable miliknya dicuri, Tai kemudian marah dan langsung menyerang Lei, Blue dan juga Nacha. Mereka akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan perahu portable tersebut. Perahu ini bisa berjalan dengan menggunakan kekuatan pikiran. Di sini Nacha dan Blue terlibat perselisihan ketika Nacha mengetahui kalau Blue juga mencari pedang cahaya. Namun belum sempat dijawab, pangeran udang yang ada di tangannya Nacha secara tiba-tiba menyemburkan asap. Dan akibatnya si Nacha pun pingsan dan balik lagi ke ukuran mungilnya. Mendingan gini lah, lucu anjir. Setelah itu Blue kemudian menjelaskan kepada Lei kalau dirinya bisa mengetahui tentang pedang cahaya karena dia bisa melihat memori yang ada di dalam kepalanya si Lei.
Melihat hal itu, Jenderal Leopard mengambil lagi ingatan dari Blue dan kemudian menyebabkannya pingsan. Karena kasihan, Lei lalu mematahkan aliran memori yang keluar dari dalam kepalanya. Dan karena itu, Jenderal Leopard pun menjadi sangat marah. Blue kemudian terbangun dan lagi-lagi dia kehilangan ingatannya. Sampai pada malam harinya mereka pun tiba di wilayah Laut Timur. Wilayah ini adalah kekuasaannya bapak dari si Pangeran Udang ini. Yang mana si bapak udang ini mengetahui kalau anaknya udah pulang. Dan dia juga mengetahui kalau Nacha juga bersamanya. Karena kebenciannya dengan Nacha di masa lalu, si Raja Laut Timur ini pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nacha. Tadinya Lei ingin membantu menolong Nacha yang tertangkap. Tapi karena ini adalah ujian bagi Nacha, maka Lei nggak bisa membantunya. Dan sampailah Nacha di Istana Duyung. Ketika dia ditanya oleh Raja Laut Timur perihal anaknya, Nacha mengatakan kalau si anaknya udah dia makan. Dan ngamuklah si raja ini. Semua pasukan yang ada di sini diperintahkan untuk membedahnya. Dengan semua jurus-jurusnya dari jurus pipis sampai jurus kentut digunakan Nacha untuk mengalahkan para pasukan di sini. Dan sang raja pun menyerah. Dia pun pasrah dan kemudian menyerahkan roda api kepunyaan Nacha yang selama ini dia cari-cari. Dan Nacha juga kembali ke ukurannya yang semula. Sebelum pergi, Nacha juga mengembalikan anak raja tersebut. Dan masalah di antara Nacha dan kerajaan Laut Timur pun selesai. Balik lagi ke Lei dan Blue yang kini perahu portable mereka bisa terbang. Kini mereka tiba di sebuah tempat. Ketika memasuki tempat ini, Lei merasa kalau dia mengenali tempat ini. Dan ternyata tempat ini adalah kota kelahirannya, yaitu rumah bagi para suku sayap tinggal. Jadi suku sayap udah lama punah akibat perang melawan Raja Zhou. Akibatnya Lei mengalami trauma dan karena itu dia kehilangan kepercayaan diri untuk mengembangkan sayapnya, selayaknya suku sayap pada umumnya. By the way, bapaknya Lei ini mati dan dibunuh oleh si Jenderal Leopard cuy. Dan di sini Lei akhirnya mengetahui kalau sebenarnya pedang cahaya ternyata tersimpan di tempat kelahirannya ini. Dengan kekuatannya, Lei lalu menggabungkan kembali puing-puing dari lambang burung matahari. Dan benar aja, pedang cahaya pun muncul di hadapan mereka. Namun, tiba-tiba, armada Jenderal Leopard muncul dan mencoba mencurinya. Di sini Lei juga mengetahui kalau ternyata Blue adalah mata-mata suruhan Jenderal Leopard. Namun nasi udah menjadi bubur. Lei dengan terpaksa mau nggak mau harus melawan Jenderal Leopard. Satu persatu anak buah Jenderal mencoba mengambil pedang cahaya, namun rontok satu persatu. Termasuk seorang prajurit yang berhasil memegang pedang tersebut. Tapi karena pedang ini nggak bisa dipegang oleh sembarangan orang, alias harus mempunyai hati yang bersih, maka orang ini langsung menghilang menuju alam baka. Blue yang melihat Lei tertangkap kemudian mencoba menolongnya, yaitu dengan cara mencabut pedang tersebut, dengan harapan Lei akan dibebaskan. Blue pun akhirnya berhasil mencabut pedang itu. Namun sebuah ledakan besar terjadi dan menghancurkan seluruh area di tempat ini. Puing-puing berjatuhan sampai ke daratan. Rupanya Lei berhasil mengeluarkan sayapnya, dan dia juga berhasil menyelamatkan Blue. Namun karena efek dari ledakan tadi, akhirnya menyebabkan Blue harus mati. Mengetahui kalau pedang cahaya udah berada di tangan musuhnya, Daji bersama dengan Zhou memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang istana tempat di mana Klein Ji berada. Sementara itu, para Klein Ji percaya kalau strategi yang bernama labirin segi 8, yaitu strategi yang digerakkan oleh Master Jiang, tidak akan bisa ditembus oleh pasukan kerajaan Zhou. Namun pada kenyataannya, strategi yang awalnya terlihat tidak bisa ditembus ini malah bisa ditembus oleh pasukan kerajaan Zhou. Hal itu dikarenakan usia Master Jiang kini menjadi lebih muda dari sebelumnya akibat kutukan pembalik umur yang dimilikinya. Karena itu ingatannya pun menjadi hilang perihal strategi tersebut. Di tempat lain, Lei, Nacha, yang Jiang bertemu di tengah jalan, di mana mereka juga bergegas menuju istana tempat pasukan Raja Zhou menyerang. Pertarungan seru pun terjadi antara pasukan Raja Zhou melawan Klein Ji. Lei, Nacha, dan Yang Jian akhirnya berhasil sampai di tempat ini, di mana Lei sempat menyelamatkan Panglima Klein Ji yang hampir aja mati karena terjatuh. Pedang cahaya kemudian diberikan Lei kepada si Panglima ini. Nah, di tempat lain, si Jenderal Leopard yang sekarat akibat terkena ledakan sebelumnya, kemudian dibangkitkan kembali oleh Daji. Namun kali ini dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sementara itu, Master Jiang yang berhasil diselamatkan oleh anjing langit,
Kini kondisinya semakin memprihatinkan, di mana tubuhnya kembali muda dan tampak seperti seorang bocil. Beban lah ini fix cuy. Dan tibalah si monster alias Jenderal Leopard dengan wujud yang menyeramkan. Lei, Nacha, dan Jian secara bergantian menyerang makhluk itu. Tapi kayaknya ini monster kuat banget cuy. Mereka bertiga ini terlihat kewalahan. Sementara itu dengan menggunakan ekornya, Daji rupanya berhasil nangkap bocil Jiang yang lagi bersembunyi. Gila sih si Daji ini. Dia kan lagi di istana Zone, tapi ekornya itu bisa sampai ke istana ini. Anjir, anjir. Balik lagi ke pertarungan sebelumnya di mana Panglima Klenji yang merupakan ayah angkat dari Lei berhasil dibunuh oleh monster jahanam ini. Panglima Ji kemudian terjatuh. Nah, sebelum mati dia memberikan pedang cahaya yang ada di tangannya kepada anaknya yang bernama Jiva, yang merupakan saudara angkatnya si Lei. Panglima ini mempercayakan anaknya untuk membawa pedang tersebut ke dalam air kehidupan sebelum semuanya terlambat. Namun monster jadi-jadian kembali menyerang dan berusaha mendapatkan pedang cahaya itu. Lei, Nacha, dan Jian sekuat tenaga mencoba menahan monster tersebut supaya pedang itu bisa dicemplungin ke dalam air kehidupan. Bersamaan dengan itu, 3 matahari sedikit lagi akan menyatu, yang berarti si Raja Zou akan berubah dengan wujud naga hitam. Kalau itu terjadi, maka kehancuran akan menyelimuti dunia ini. Sebelum si monster mencoba menggagalkan aksinya, Jiva berhasil lompat dan masuk ke dalam air kehidupan. Dan tanpa diduga, Jiva keluar dari dalam air dengan wujud yang berbeda, di mana dia langsung membelah monster itu dan menghancurkannya. Rupanya Jiva sekarang udah menjadi pendekar naga emas cuy. Lah, gue pikir si Lei yang bakalan jadi pemilik pedang cahaya. Enak banget sih Jiva, Lei yang kerja susah payah, dia yang jadi jagoan terakhirnya, anjir. Nah, setelah itu Klenji merencanakan untuk menyerang balik Raja Zou dan menyelamatkan Master Jiang. Sementara itu di kerajaannya, Raja Zou sekarang sudah memiliki kekuatan dari naga hitam. Dan di sini juga terlihat Master Jiang yang kini berubah menjadi seorang bayi kecil. Dan ceritanya pun tamat cuy. Ya elah, nanggung mulu nih. Gue sih berharap ada kelanjutan dari film ini nantinya. Dari segi visual gue suka banget sama ini film beneran. Tapi dari segi alur ceritanya, detailnya masih kurang jelas cuy. Gua ngerti film ini sejatinya kepengen menunjukkan banyak adegan actionnya ketimbang sejarahnya. Maka dari itu ketika kalian nonton film ini nanti kemungkinan bakalan sedikit bingung perihal asal-usulnya. Endingnya sih menurut gua keren ya, karena pedang cahaya tersebut malah memiliki karakter yang notabene yang gak banyak muncul di filmnya. Jadi kalau gue boleh kasih nilai film ini, gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan gue sampai habis. Keren lo semua. Gue pamit undur diri ya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Let's go. If I know what I want.